Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita boleh kembali dalam ibadah doa malam hari ini. Mari kita mengawali acara ibadah doa ini dengan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah doa malam hari ini. Berkatilah kami dan biarlah melalui pujian, perenungan firman, bahkan doa-doa yang kami panjatkan, kami memperoleh berkat yang daripadamu. Terpujilah namamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bersyukur. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan ini menganjurkan kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ini berarti bahwa dalam segala keadaan, baik susah maupun senang, kita harus mengucap syukur. Akan tetapi manusia dalam keberdosaannya lebih mudah untuk mengeluh daripada mengucap syukur. Bahkan hal yang paling sering dilakukan adalah bersungut-sungut atau mengeluh ketimbang mengucap syukur. Suatu hari seorang rekan datang ke ruangan saya dan dia berkata bahwa di daerahnya seringkali terjadi pemadaman listrik. Listrik bisa padam dalam 1 minggu,
bisa 3 kali atau 4 kali, dan itu terjadi hingga beberapa jam. Dan dia ceritakan bahwa hari ini saat dia berangkat ke kantor, dia juga mengeluhkan bahwa waktu dia berangkat ke kantor, listrik dalam keadaan padam. Sampai sore ini menjelang dia kembali lagi pulang ke rumah, listrik masih belum menyala. Rekan saya ini bertanya kepada saya, apakah yang harus saya syukuri dalam hal seperti ini? Adakah yang bisa saya syukuri dalam pemadaman seperti ini? Kalau saya bersyukur, adakah sesuatu yang bisa disyukuri dari pemadaman listrik ini? Lalu saya katakan sebagaimana firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 ini, bahwa kita harus tetap bersyukur apapun keadaannya, apapun yang terjadi dalam hidup ini. Dia nampaknya tidak puas dengan jawaban saya, dan dia keluar ruangan saya masih dalam kondisi mengeluh. Esok paginya tiba-tiba dia sudah ada di ruangan saya lagi. Dia berkata dengan gemetar bahwa dia baru sadar, baru mengerti apa artinya mengucap syukur dalam segala hal. Saya bertanya, apa yang terjadi? Rupanya ada sesuatu yang fatal yang terjadi di rumahnya. Kemarin sore ketika dia pulang, dia mendapati di rumahnya itu alat setrika bajunya masih tertancap di stop kontak listrik. Dia berkata, andai kata listrik tidak padam, pasti rumah saya sudah habis terbakar. Disitulah dia belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Disitulah dia mengerti apa artinya mengucap syukur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh rekan saya ini. Akan tetapi jika kita menyadari bahwa kita manusia lemah, kita harusnya senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Menarik sekali bahwa setelah menganjurkan untuk mengucap syukur, kalimat selanjutnya yang ditulis di situ adalah, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Allah menghendaki kita mengucap syukur? Saudara-saudara, Allah menginginkan kita, Allah menghendaki kita mengucap syukur kepadanya. Ada banyak alasan yang kalau kita renungkan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menemukan betapa banyaknya alasan mengapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama, mengucap syukur bisa merupakan sebuah ucapan, pernyataan iman bahwa kita mempercayai Tuhan. Salah satu tanda bahwa kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan, maka ucapan syukur adalah hal yang harus kita lakukan. Dengan mengucap syukur berarti kita mempercayai Tuhan. Dengan mengucap syukur berarti kita percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Pemeliharaan Allah itu sempurna, dan bahkan dalam keadaan susah maupun dalam keadaan baik, semuanya ada dalam kehendaknya, ada dalam pimpinan dan tuntunannya. Yang kedua, ucapan syukur menyadarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Segala sesuatu yang kita punya adalah milik Tuhan, dan kita hanyalah pengelola saja. Dan yang ketiga, mengucap syukur ini membentuk karakter kita menjadi pribadi-pribadi yang tahu berterima kasih,
tahu bersyukur, tahu berterima kasih kepada Tuhan. Terhadap Tuhan yang tidak kelihatan saja kita bisa bersyukur, apalagi seharusnya kita terhadap sesama. Kita mengucap syukur. Orang yang tahu mengucap syukur biasanya juga tahu bagaimana berterima kasih kepada saudara-saudaranya, kepada rekan-rekannya dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita, sehingga kita boleh terus bersyukur dalam segala keadaan yang kita alami saat ini. Mari saudara-saudara, kita akan pertama-tama menaikkan doa syukur kita.
Bersyukur karena Tuhan telah memberkati kita dalam seluruh pekerjaan kita, kehidupan rumah tangga dan pelayanan kita. Syukur juga karena semua tetap dalam keadaan sehat, walafiat, aman, terpelihara baik dalam naungan kasih-Nya. Syukur untuk gereja GKI Palu dan gereja-gereja di lingkungan Sinode GKI Palu, GKI Sulawesi Selatan, karena sudah melaksanakan pelayanan dalam minggu-minggu ini. Baik ada yang melaksanakannya secara online maupun offline. Kita bersyukur bahwa jemaat-jemaat walaupun dalam masa pandemi tetap mengalami pertumbuhan secara rohani. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami boleh melihat karya-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur melalui kehidupan kami, Engkau menyatakan pemeliharaan yang sempurna ya Tuhan. Hari demi hari kami lewati, tangan Tuhan menyertai kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati kehidupan rumah tangga kami, bahkan memberkati juga pelayanan yang Kau percayakan kepada kami. Biarlah ya Tuhan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Demikian juga kami mengucap syukur di mana Gereja Kristen Indonesia Jemaat Palu boleh menyelenggarakan ibadah dalam minggu ini. Meskipun ibadah diselenggarakan secara online, tetapi itu tidak mengurangi kesempatan bagi jemaat untuk menikmati berkat Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Kami juga berdoa biarlah gereja-gereja di lingkungan Sinode GKI Sulawesi Selatan juga mengalami pertumbuhan yang sama, mengalami perkembangan yang sama. Dalam masa pandemi seperti ini, Tuhan tetap memelihara, memberkati, bahkan juga memberkati seluruh jemaat, sehingga mereka boleh mengalami juga pertumbuhan rohani yang baik. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya saudara-saudara, kita akan berdoa untuk pekerjaan dan kehidupan perekonomian kita. 1 Korintus 16 ayat 14 mengatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Mari kita berdoa untuk setiap pengusaha agar dapat memperhatikan kesejahteraan karyawannya dan tidak membuat curang dalam menjalankan usaha dan pekerjaannya dan tidak merugikan para konsumennya. Berdoa juga untuk anak-anak Tuhan agar supaya mereka hidup dalam takut akan Tuhan di dalam menjalankan bisnisnya. Diberikan hikmat juga di dalam setiap keputusan yang akan diambilnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan memakai orang-orang yang membuka usaha, melakukan wirausaha untuk akhirnya memberikan lapangan pekerjaan bagi saudara-saudara kami. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah mereka para usahawan, terutama umat-Mu yang membuka usaha dan mempekerjakan orang. Kiranya Tuhan berkati usahanya, dan melaluinya orang-orang yang bekerja juga boleh mendapatkan nafkah dan kesejahteraan yang baik. Kami percaya bahwa dalam kesulitan seperti ini, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin perusahaan agar mereka dapat menjalankan usahanya ini. Dan dalam hal ini, akhirnya kesejahteraan para karyawan pun terpelihara baik di dalam Tuhan. Berkati juga para karyawan dapat bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan jika para karyawan itu adalah umat-Mu, biarlah mereka boleh menunjukkan kasih sayang yang begitu besar, baik kepada atasan, pemilik perusahaan maupun pekerjaan yang ditekuninya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu.
Kami serahkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lebih dari 100 dokter telah meninggal dunia karena virus corona ini. Presiden Joko Widodo menyampaikan duka cita yang sangat dalam. Dan pemerintah mengajak setiap orang untuk mendisiplin diri supaya tidak makin bertambah pasien COVID-19 ini. Mari kita berdoa untuk para petugas kesehatan yang melaksanakan tugas serta kesadaran masyarakat dapat mengikuti protokol kesehatan ini. Mazmur 30 ayat 9 mengatakan, "Kepadamu ya Tuhan aku berseru, sebab kepada Tuhanku aku memohon." Mari kita doakan untuk para medis, tenaga dokter di lingkungan kota Palu kita, supaya juga boleh dilindungi oleh Tuhan, dan masyarakat di kota Palu ini juga mengikuti dengan sungguh-sungguh anjuran pemerintah, menerapkan protokol kesehatan, menerapkan pola hidup sehat, dan melakukan segala sesuatu dengan penuh kesadaran. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Betapa banyaknya ya Tuhan dokter yang telah gugur di dalam menangani COVID-19 ini. Kami merasakan duka, bukan hanya keluarga tetapi juga kami seluruh masyarakat Indonesia. Melalui Presiden Jokowi telah menyatakan duka cita yang sangat dalam. Ya Tuhan, biarlah kesadaran duka ini membuat kami menyadari, sebagai masyarakat menyadari dan betul-betul mau memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, supaya kami tidak semakin menambah jumlah dari pasien COVID-19, dan pasien COVID-19 makin hari makin menurun, makin hari makin berkurang, sehingga tidak membuat tenaga dokter maupun perawat itu menjadi berlebihan beban berat mereka. Ya Tuhan, tolonglah keluarga-keluarga dokter yang ditinggalkan. Peliharakan kehidupan mereka ya Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan nyatakan buat mereka, supaya mereka juga boleh tetap dapat menjalani kehidupan ini tanpa anggota keluarga mereka. Ya Tuhan, kami doakan untuk masyarakat Kota Palu, supaya mereka memiliki kesadaran yang baik, sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan bersama, mau melaksanakan protokol kesehatan ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya saudara-saudara, kita akan berdoa untuk pertumbuhan ekonomi. Ini penting bagi kita oleh karena kehidupan kita sangat bergantung daripada pertumbuhan ekonomi bersama-sama ini. Kita perlu mendoakan supaya pemerintah kita dapat mengatasi segala hal yang diperlukan sehingga perekonomian kita boleh bertumbuh. Mari kita doakan untuk hal ini. Roma 13 ayat 1 mengatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Mari kita terus mendoakan mereka, supaya Tuhan yang menopang pemerintah memberikan hikmat agar dapat menjalankan kehidupan pemerintahan dan pertumbuhan perkembangan ekonomi ini. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, pemerintah yang ada sekarang ini kami syukuri. Mereka ada, mereka memimpin kami oleh karena Engkau yang menetapkannya. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati para pemimpin kami, memberikan hikmat yang baik agar mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang benar, terutama ya Tuhan untuk pertumbuhan ekonomi selama pandemi ini. Banyak masyarakat yang sudah mengeluhkan betapa beratnya kehidupan di masa pandemi ini. Kesulitan di sana sini terjadi, masalah di sana sini terjadi, bahkan pemutusan hubungan kerja juga banyak terjadi. Kami berdoa, Tuhan tolong, biarlah Tuhan nyatakan pertolongan agar kembali dapat menggairahkan kehidupan ekonomi negeri kami ini. Perusahaan-perusahaan boleh kembali dibuka, dunia usaha boleh kembali bergairah untuk mengerjakan sesuatu yang akhirnya boleh memberikan yang baik bagi masyarakat. Tolonglah ya Tuhan, pimpin negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tak ketinggalan relasi suami istri dalam keluarga juga harus menjadi perhatian selama pandemi ini. Berita-berita yang kita baca, kita dengar memberitakan bahwa hubungan suami istri menjadi begitu rawan selama pandemi ini berlangsung. Ada banyak pasangan-pasangan yang mengajukan perceraian. Itu sebabnya kita perlu juga mendukung, mendoakan supaya hubungan pasangan suami istri tetap terikat di dalam Tuhan, khususnya keluarga-keluarga yang di dalam Tuhan. Mereka menghormati pernikahan, mereka terus menjalin kehidupan pernikahan itu di dalam kasih. Efesus 5 ayat 33 mengatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan hendaklah istri menghormati suaminya. Mari kita doakan untuk pasangan-pasangan suami istri supaya mereka terpelihara baik di dalam Tuhan. Bapa, kami mendoakan pasangan-pasangan suami istri. Di tengah-tengah masa pandemi ini ada begitu banyak konflik yang terjadi antara pasangan suami istri. Bahkan tidak sedikit yang telah mendaftarkan diri mereka untuk sidang perceraian mereka. Ya Tuhan, ini menjadi keprihatinan kami. Karena bagi kami berlaku bahwa keluarga yang kuat akan membentuk masyarakat yang kuat. Masyarakat yang kuat akan menjadikan negara ini juga kuat. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah keluarga-keluarga ini Tuhan tolong, Tuhan topang, sehingga mereka terpelihara utuh di dalam Tuhan. Khususnya keluarga-keluarga daripada umat-Mu ya Tuhan. Perbedaan pendapat, perselisihan di dalam keluarga biarlah dapat diselesaikan dengan baik. Mereka tetap terikat pada janji yang mula-mula sudah diungkapkan. Janji untuk setia, janji untuk mencintai pasangan, janji untuk sungguh-sungguh mengikat pernikahan ini menjadi satu kesatuan yang utuh sampai maut memisahkan. Tolonglah ya Tuhan, jika terjadi konflik-konflik
supaya mereka boleh menyelesaikan konflik itu dengan sebaik-baiknya. Kami percayakan keluarga-keluarga ini, baik juga orang tua, anak-anak semuanya ya Tuhan. Biarlah anugerah-Mu menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terakhir kita akan bersama-sama berdoa untuk pergumulan-pergumulan kita. Ada begitu banyak pergumulan kita yang kita hadapi, yang kita tidak mungkin ceritakan kepada orang lain. Tetapi kita akan menceritakannya kepada Tuhan yang mendengar seru doa kita, yang tidak pernah kewalahan dengan kesusahan-kesusahan yang kita alami. Mari kita bersama-sama mengambil waktu sejenak, berdoa untuk kepentingan, keperluan, dan pergumulan kita pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mendengar seru doa kami. Kami percaya bahwa Engkau memperhatikan keluh kesah kami, permohonan kami, ratapan kami, tangisan kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengar. Engkau juga siap untuk melakukan yang terbaik bagi kami. Ajarlah kami untuk selalu bersandar, percaya kepada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah doa kita malam hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Dia. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak terbatas dari Allah Bapa kita, dan penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus turun menyertai, memberkati hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita semua.